Ini ya saudara, saya mau istirahat ini saudara, mau rada lelah ya, habis nunggu apa namanya orang kerja ada dapat WA di grup sama grup-grup yang lain, katanya adik anak Armando bonyok sih ya alhamdulillah wah ini doa saya dan doa kita semua didengar. Shalom sahabat Kalimatullah semuanya. Selamat hari Jumat Agung dan selamat beribadah bagi kita semua. Apa kabar sahabat Kalimatullah? Besar harapan saya semua sahabat dalam keadaan sehat dan selalu di dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Selamat hari Jumat Agung teman-teman semua. Hari ini adalah hari paling bersejarah di dunia, di mana semua orang Kristen di dunia memperingati hari ini. Semua orang Kristen mengingat dan mengenang pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, di mana Yesus mengorbankan dirinya untuk semua manusia berdosa. Alkitab berkata di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita semua adalah orang berdosa. Tidak seorang manusia pun yang tidak berdosa. Kita membutuhkan penebus yang dapat mengampuni semua dosa, kesalahan, dan pelanggaran kita. Kita bersyukur karena Tuhan telah menebus semua dosa-dosa kita lewat pengorbanannya di kayu salib yang kita peringati hari ini. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keselamatan yang Tuhan berikan itu bersifat tidak terbatas, karena Allah mau semua manusia diselamatkan, bukan hanya kepada orang Kristen saja, tetapi kepada semua orang yang mau percaya kepadanya, termasuk saudara-saudara kita Muslim. Mereka membutuhkan sumber keselamatan itu. Mengapa mereka membutuhkan sumber keselamatan itu? Dalam video ini saya akan mengutarakan dua alasan mendasar yang menjadi topik video kita hari ini. Inilah alasan mengapa mereka sangat membutuhkan sumber keselamatan itu. Alasan pertama, karena mereka tidak mempunyai kepastian keselamatan. Bahkan Rasulullah SAW pun tidak. Dengarlah cuplikan perkataan Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Kiai sebesar apapun, setaat apapun, jangan pastikan bahwa dia masuk surga. Sebaliknya, manusia sedurhaka apapun, jangan pastikan bahwa dia pasti masuk. Alasan kedua, karena mereka tidak mendapat pengajaran yang benar dari para ustadz atau pengajar mereka. Saudara kita Muslim berkata bahwa ajaran mereka adalah ajaran rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa Dia telah menjadikan Muhammad sebagai rahmat bagi semesta alam, yaitu Dia mengutusnya sebagai rahmat untuk kalian semua. Seharusnya Nabi Muhammad membawa rahmat kepada semua umat yang percaya kepadanya. Tetapi melihat apa yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab tadi, hal ini menjelaskan bahwa Muhammad sendiri pun tidak membawa rahmat itu kepada setiap umat yang percaya kepadanya. Rahmat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya belas kasihan, kerahiman, dan berkah.
Dari kedua penjelasan di atas tadi, menurut saya sebenarnya ajaran ini adalah ajaran yang baik karena mengajarkan belas kasih dan berkah. Tapi kenyataannya hal ini berbanding terbalik karena ustadz ini tidak menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang mempunyai belas kasihan itu. Dengarlah ucapan ustadz berikut ini. Inikah ajaran rahmatan lil alamin itu? Inikah belas kasih itu? Mendoakan seseorang agar mendapat celaka bahkan sambil tertawa terbahak-bahak. Inilah dua alasan mengapa saudara kita muslim membutuhkan keselamatan. Pertama, karena tidak ada kepastian keselamatan. Dan yang kedua, karena tidak mendapat pengajaran yang benar dari para ustadz mereka. Mari sebarkan video ini agar semua mereka sadar bahwa hanya Yesus sumber satu-satunya kepada kehidupan kekal itu. Apakah teman-teman setuju dengan apa yang saya katakan hari ini? Mari tulis pendapat waras teman-teman di kolom komentar video ini. Sekian video saya hari ini. Kiranya video hari ini bisa memberikan pengetahuan baru bagi kita semua. Salam waras, salam sadar, sampai bertemu di video-video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.